Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama saya HS. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita anime Tokyo Revenger season kedua episode ke-1. Bagi kalian yang penasaran, silahkan simak video ini sampai habis ya. Episode ke-1 ini dibuka dengan memperlihatkan Takemichi yang sedang diikat dan ditodongkan senjata oleh Kisaki. Dan ketika Kisaki akan menembakkan senjatanya, tiba-tiba listrik mati disertai dengan suara seseorang yang dipukuli. Tidak lama berselang, tiba-tiba Takemichi terbangun sambil merasa kebingungan akan apa yang ia alami. Lalu, tiba-tiba terlihat seseorang berdiri di depannya. Seketika Takemichi menyangka jika itu adalah Keisuke Baji. Namun, ketika orang itu memalingkan wajahnya, ternyata itu adalah Hanemiya Kajutora. Yang di timeline ini, Kajutora sudah bebas dari penjara setelah menjalani hukuman beberapa tahun. Lalu, ketika Takemichi berdiri dan akan menghampirinya, tiba-tiba ia dihajar oleh Kajutora. Kemudian Kajutora mengatakan, jika tempo hari ia melihat seorang wanita yang dipukuli. Yang ternyata para pelaku itu adalah anggota dari geng Toman. Lalu Kajutora mengatakan, jika ia sebenarnya ingin menyelamatkan Chippuyu dan tidak peduli dengan Takemichi. Lalu kita dibawa flashback, di mana di hari kebebasan Kajutora, ternyata Chippuyulah yang menjemputnya. Dan di dalam perjalanan, Chippuyu juga mengatakan terkait geng Toman yang sekarang malah menjadi seperti kriminal, tanpa etika dan tidak tersentuh polisi. Chippuyu kemudian mengajak Kajutora bekerja sama untuk mengembalikan geng Toman seperti dulu lagi. Kembali ke masa sekarang, di mana Kajutora menanyakan apa yang dilakukan Takemichi, hingga ia tidak menyadari Chippuyu selalu berjuang sendirian. Lalu, kenapa Toman yang sekarang malah terlibat dengan narkoba, prostitusi, perjudian, bahkan pembunuhan? Apakah ini Toman yang diinginkan Maiki? Sementara Maiki sendiri tidak diketahui keberadaannya sekarang ini. Lalu, Draken yang menjadi harapan satu-satunya, ia malah berakhir dengan hukuman mati. Apakah ini Toman yang Baji lindungi dan Maiki inginkan? Seketika Takemichi pun tersadar akan semua visi misi Toman dahulu. Dan akhirnya Kajutora dan Takemichi memutuskan bekerja sama dan akan membawa Toman kembali seperti dulu. Singkat waktu, kini mereka pun berada dalam mobil. Kemudian Takemichi bertanya, kenapa Toman sekarang menjadi seperti ini? Lalu Kajutora menjawab, jika semua ini karena Maiki yang berubah, di mana Maiki yang sekarang sudah mulai tidak mempercayai teman-temannya. Seperti Mitsuya yang tiba-tiba menghilang setelah diberikan tugas oleh Maiki. Lalu, Pehyan dan Pachin yang dibunuh sebelum Takemichi diselamatkan Kajutora. Dan itu semua akibat kekerasan Kisaki dan juga uang dari Black Dragon. Kajutora juga mengatakan, jika Black Dragon bergabung dengan Toman, dan mereka akan melakukan apa saja demi uang. Lalu, Kajutora berencana menghentikan aliran uang tersebut. Sementara Chippuyu yang mengurus Kisaki. Namun, Chippuyu malah terbunuh
karena Kisaki yang sudah merasa terpojok oleh Chipuyu. Mereka juga bekerja sama dengan seorang detektif. Tidak lain dan tidak bukan yaitu Naoto yang ingin membalaskan dendam terkait kasus yang menewaskan kakaknya yaitu Hinata. Singkat waktu, mobil Kajutora dan Takemichi pun berhenti. Kemudian Kajutora menyuruh Takemichi turun untuk menemui seseorang. Yang ternyata orang itu adalah Naoto. Akan tetapi, tiba-tiba Takemichi diborgol dan ditangkap atas rencana pembunuhan. Kajutora yang tidak tahu pun merasa kesal pada Naoto. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Takemichi pun dibawa ke ruang interogasi. Di sana Naoto menjelaskan jika kakaknya tetap mati akibat mobil yang dikendarai Akun. Lalu Takemichi pun diperlihatkan rekaman di mana dirinya di timeline ini memerintahkan Akun untuk membunuh seseorang. Dan itu atas perintah Kisaki. Namun di sini Takemichi tidak tahu siapa yang akan ia bunuh. Lalu ketika diperlihatkan video selanjutnya, Takemichi melihat dirinya yang sangat marah karena orang yang Akun bunuh tidak lain dan tidak bukan adalah Hinata. Kemudian Naoto mengatakan jika ia mencari bukti untuk menangkap Kisaki, namun ia malah menemukan ini. Dan ternyata Chipuyu yang merekam semuanya itu secara diam-diam menyembunyikan buktinya karena ingin melindungi Takemichi. Lalu Takemichi yang menyadari jika di timeline ini dirinya lah yang membunuh Hinata. Ia pun merasa tidak berguna dan menyerah karena malah membuat masa depan yang lebih buruk dari sebelumnya. Lalu Naoto pun menasehatinya jika Takemichi bukanlah orang yang tidak berguna. Karena Takemichi sudah menyelamatkannya dan juga anggota geng Toman yang bahkan di timeline awal mereka sudah mati. Naoto kemudian mengatakan jika Kisaki mungkin memiliki ketertarikan terhadap Takemichi dan Hinata. Karena sesering apapun Takemichi merubah masa depan, Kisaki selalu membunuh Hinata. Lalu tiba-tiba datanglah para polisi yang lain karena Takemichi yang akan dipindahkan ke penjara pusat. Kemudian Naoto pun menawarkan Takemichi untuk melakukan kembali lompatan waktu. Karena jika Takemichi sudah dipindahkan ke penjara pusat, Naoto akan sangat sulit menemuinya. Dan akhirnya mereka pun berjabat tangan. Seketika kilatan petir pun terlihat yang menandakan Takemichi sudah melakukan kembali lompatan waktu. Hingga akhirnya terlihat Takemichi dan Hinata yang masih SMP kini sedang bermain bowling. Lalu, ketika Takemichi sudah melakukan lemparan lagi,
Ia melihat seseorang di sebelahnya yang ternyata melakukan strike bersamaan. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana, seru sekali bukan? Di episode pertama ini, Takemichi harus menerima kenyataan. Jika masa depan yang ia ubah sebelumnya malah menjadi lebih buruk. Bahkan ia sendirilah yang membunuh Hinata pacarnya. Akibat ia yang di masa depan itu sangat patuh terhadap Kisaki. Oke guys, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.